diberi kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan WPI pada sore hari ini. Hari ini acara kita sungguh istimewa karena kita akan terlibat di dalam Hari Doa Wanita Sedunia tahun 2020. Mari ibu-ibu sekalian kita persiapkan hati, pikiran kita hanya tertuju kepada Allah untuk mendukung Hari Doa Wanita Sedunia ini. Mari kita akan membuka persekutuan pada sore hari ini. Kita ambil waktu, kita akan bersaat teduh sejenak. Nyanyian pujian 176 di Baitmu Suci. Doa pembukaan sore ini akan dipimpin oleh Ibu Elizabeth Sumarni. Kepada Ibu Elizabeth Sumarni kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh bersama-sama untuk hadir dalam persekutuan WPI kita, biarpun dengan daring, tapi kami percaya kita boleh bersama-sama untuk memanjatkan pujian dan kemuliaan Tuhan, yaitu dengan tema kita WPI Hari Wanita Sedunia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam kuasa-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari Doa Wanita Sedunia 2020 mengambil tema Berdiri Bersama, Dipersatukan di Tengah Keberagaman yang Indah. Sore hari ini kita akan mendengar pembacaan sejarah Hari Doa Wanita Sedunia melalui slide yang akan ditampilkan berikut ini.
dengan judul Hidup Berkelimpahan dalam Kandang Domba Yesus. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam Hari Doa Wanita Sedunia tahun 2020. Judul renungan kita adalah Hidup Berkelimpahan di dalam Kandang Domba Yesus. Ayat tema diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Karena ayat-ayat ini sangat panjang, saya tidak akan membaca secara berurutan, tetapi akan saya bahas ayat demi ayat di dalam renungan kita. Mari kita mulai melihat ayatnya yang ke-10b sesuai dengan tema kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang dimaksud oleh Yesus tentang hidup berkelimpahan di sini? Ada orang berpendapat bahwa hidup berkelimpahan di sini artinya kelimpahan secara materi. Mereka berkata bahwa Allah adalah Allah yang maha besar dan maha kaya. Apa saja yang kita minta dengan iman pasti akan diberi. Sehingga orang beriman akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Rumah yang nyaman, mobil yang bagus, makanan enak, dan pakaian yang indah seperti anak raja di atas segala raja. Nah, sebelum kita membayangkan rumah mewah dan uang yang berkelimpahan, kita perlu berpikir sejenak tentang ajaran Yesus selama di dunia. Jelas Yesus tidak pernah mengutamakan kelimpahan materi. Jika itu terjadi, Yesus akan menjadi manusia yang paling kaya di dunia. Tetapi kenyataannya kita lihat dari Matius pasal 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kita juga bisa belajar dari Raja Salomo, raja yang paling kaya di dunia. Raja Salomo memiliki istana yang megah, emas, perak, semuanya dia punya. Tetapi di akhir hidupnya, Salomo berkata, semuanya itu adalah sia-sia. Jika demikian, apa yang dimaksud Yesus dengan hidup berkelimpahan di sini? Saya ingin memberi waktu 10 detik kepada ibu-ibu untuk memikirkannya. Silahkan ibu-ibu dipikir, seperti apa hidup berkelimpahan itu? Ya, pasti ada banyak jawaban. Mungkin ada ibu yang mengatakan berkelimpahan makanan. Ya, kita mungkin pernah di rumah itu ya punya makanan banyak sekali sampai berkelimpahan. Mungkin ada yang berkelimpahan kesehatan. Ibu berkata, saya ini selalu sehat loh, hampir nggak pernah sakit. Ada juga ibu yang berkelimpahan dengan kebahagiaan. Rumah tangga suami istri selalu rukun, anak-anak yang baik. Ada pula mungkin berkelimpahan di dalam kesuksesan. Ibu berkata, saya selalu saja Tuhan membuat apa yang saya kerjakan berhasil. Atau ada juga yang berkelimpahan berkat firman Tuhan. Seperti ibu saya yang setiap hari bersaat teduh berjam-jam lamanya menikmati berkat firman Tuhan.
Ibu-ibu, mari kita kembali kepada renungan kita. Sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Yesus mengenai hidup berkelimpahan di sini? Ada dua kata penting yang perlu kita perhatikan dari ayat ini, yakni kata hidup dan kata kelimpahan. Kata hidup dalam bahasa Yunani zoen, di sini dimaksud adalah hidup bukan seperti yang ditawarkan dunia. Manusia secara jasmani memang hidup. Buktinya bisa bergerak, bertindak, berpikir, dan sebagainya. Namun, mengapa Yesus menawarkan hidup? Ternyata, secara jasmani manusia memang hidup. Tetapi secara rohani manusia itu mati. Oleh karena itulah alasannya Yesus menawarkan hidup, agar manusia yang mati rohnya dihidupkan kembali untuk bersekutu dengan Allah. Manusia dapat kembali memiliki hidup dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Seperti Adam dan Hawa yang berjalan-jalan di taman bersama dengan Allah. Dan Allah sangat rindu untuk bercakap-cakap dengan mereka. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Rasul Paulus menjelaskan dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24, "Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Jadi, yang dimaksud dengan hidup di sini adalah hidup baru di dalam roh, supaya kita dapat kembali memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Nah, hidup seperti ini hanya Yesus yang dapat memberikannya, karena Ia telah mati menebus dosa-dosa kita. Selain hidup baru di dalam roh, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku." Ibu-ibu, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan karena sekarang kita telah memiliki hidup itu, yaitu hidup yang baru di dalam Kristus selama kita hidup di dunia ini, dan juga jaminan hidup kekal di surga kelak. Kata kedua yang perlu kita perhatikan adalah kata kelimpahan. Dalam bahasa Yunaninya perison. Kata ini tidak merujuk kepada kekayaan materi, tetapi kata ini berarti sangat tinggi atau jauh lebih baik. Jadi, Yesus menjanjikan kita kehidupan yang jauh lebih baik, lebih daripada yang dapat kita pikirkan. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, "Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan." Seorang ahli teologi bernama Herman Ridderbos mengatakan dengan sangat sederhana apa
apa yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan. Beliau mengatakan hidup berkelimpahan adalah hidup dekat dengan Yesus, Gembala yang baik. Nah, saya coba merenungkan kalimat ini melalui ayat-ayat dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Dan paling tidak saya menemukan ada 5 hal di mana kita bisa mengalami hidup berkelimpahan ketika kita hidup dekat dengan Yesus, Gembala yang baik. Hal yang pertama adalah Yesus sangat memperhatikan kita dan mengenal kita secara pribadi. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Yesus mengenal secara khusus domba-dombanya satu persatu dengan ciri-cirinya dan keunikannya masing-masing. Saya jadi teringat kepada mbahnya Dr. Andreas. Ketika almarhum masih hidup, kami sering main ke desa. Dan pada sore hari, mbah biasa akan mengabsen ayam-ayamnya untuk dimasukkan kandang. Mbah akan panggil satu persatu, lurik, blirik, oneng, dan seterusnya. Dan mbah akan lega ketika semua ayam-ayamnya sudah aman berada di dalam kandang. Yesus juga mengenal domba-dombanya secara khusus satu persatu. Mari kita perhatikan ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi di sini ada hubungan timbal balik antara gembala yang sangat mengenali domba-dombanya dan juga domba yang mengenali gembalanya. Seorang peneliti bernama Judith Vane melakukan penyelidikan tentang cara orang Israel menggembalakan dombanya. Ia menghabiskan waktu beberapa bulan tinggal di Israel. Suatu hari ia menjumpai ada 3 orang penggembala domba dengan kelompok dombanya masing-masing. Mereka sedang berbincang-bincang sementara domba-domba gembalaan mereka bercampur baur menjadi satu kelompok besar. Judith begitu tertarik dan ingin tahu bagaimana nantinya ketiga gembala itu memisahkan domba-domba milik mereka satu sama lain. Jadi dia menunggu sampai mereka selesai berbincang. Judith begitu tertegun saat melihat gembala itu memanggil domba-dombanya. Ketika mendengar suara gembalanya, seperti sebuah keajaiban, para domba itu memisahkan diri dari kelompok besar itu dan mengikuti gembalanya masing-masing. Hal yang kedua yang kita dapati adalah Yesus berinisiatif untuk menjalin hubungan yang erat dengan kita. Cara gembala di Israel untuk membuat domba itu bisa mengikutinya adalah ia memberi makan domba itu dari tangannya sendiri, dan ia membuat kedekatan dengan domba-dombanya. Gembala akan berbicara kepada domba-domba itu, sehingga domba-domba akan mengenali suara gembalanya dan menaruh kepercayaan kepada gembala. Di sini kita melihat ada relasi hubungan yang intim yang selalu dibangun antara gembala dengan domba-dombanya.
pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus? Apakah kita dapat merasakan sapaan Yesus dan mendengar suaranya? Ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, seringkali saya memohon supaya Tuhan mau menyapa saya. Dan seringkali pula saya disapa oleh Tuhan melalui ayat-ayat yang saya baca. Sebetulnya ayat itu sudah sering saya dengar, tetapi pada saat itu ayat itu sepertinya menjadi berkat yang begitu menyentuh hati saya. Dan di saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan telah menyapa saya. Hal yang ketiga, Yesus Gembala kita akan selalu berjalan di depan kita untuk membuka jalan bagi kita. Mari lihat ayat yang keempat. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Dalam Mazmur 23, Daud mengibaratkan dirinya sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. Sebagai seorang gembala di masa mudanya, Daud sadar betul bahwa domba sangat bergantung penuh kepada gembalanya. Negara Israel, kalau kita lihat dari segi kontur tanahnya, merupakan daerah yang berbatu-batu dan berbukit terjal. Sehingga sang gembala harus mencarikan jalan yang aman untuk dilalui oleh domba-domba itu. Mungkin kita ingat lagu Dia Buka Jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buat jalan. Ya, sang gembala akan selalu berjalan di depan kita, membuat jalan untuk kita lalui. Gembala akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, supaya domba-domba bisa makan dan tetap hidup. Bahkan gembala akan menghalau apabila di depan ada binatang buas, supaya domba-domba terhindar dari kebuasan binatang itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu menaruh percaya kepada Yesus Gembala kita ketika kita menghadapi jalan-jalan yang sulit dalam hidup kita, jalan yang terjal dan berbatu? Apakah kita tetap percaya untuk terus mengikuti Sang Gembala saat kita lapar atau kekurangan? Apakah kita tetap percaya dan tinggal di dekat Dia saat binatang buas datang menyerang? Atau mungkin kita akan lari mencari jalan kita sendiri? Saya coba merenungkan perjalanan hidup saya yang sudah setengah abad lebih ini. Ada banyak peristiwa terjadi, namun saya sungguh bersyukur karena Yesus Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu siaga. Saat saya jatuh, Dia mengangkat saya. Dia membimbing saya melewati jalan yang sulit dan lembah yang kelam. Dan tanpa saya sadari, sesungguhnya Dia selalu berjalan di depan saya dan membuat jalan untuk mendatangkan
kebaikan di dalam hidup saya. Dan tidak jarang saya mengalami saat Tuhan mengubah hal yang buruk menjadi berkat yang luar biasa, melebihi dari apa yang saya doakan dan pikirkan. Puji Tuhan. Nah, hal yang keempat, Yesus menjaga kita agar tetap aman dan terlindung dari bahaya. Lihat ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Mungkin kita sedikit bingung, mengapa sang gembala menjadi pintu? Nah, ternyata di Israel ada banyak kandang domba yang tidak memiliki pintu. Nah, ketika gembala ditanya, apakah domba-dombanya tidak akan lari keluar apabila tidak ada pintu? Maka sang gembala akan dengan santai menjawab, "Akulah yang menjadi pintunya." Nah, saat semua domba sudah masuk ke dalam kandang, sang gembala akan tidur menjadi palang pintu. Nah, sehingga domba-domba itu tidak akan lari keluar. Nah, demikian juga pada malam hari, binatang buas atau pencuri tidak bisa masuk ke dalam kandang oleh karena sang gembala ada di pintu kandang itu, sehingga domba akan tetap aman berada di dalam kandang. Hal yang kelima, Yesus gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ibu-ibu, demikianlah 5 hal yang dapat kita miliki ketika kita sebagai domba hidup dekat dengan Yesus, gembala kita yang baik, yang membuat kita dapat memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Amin. Seiring dengan saat hari doa sedunia yang kita laksanakan pada hari ini, mari ibu-ibu ambillah komitmen kita untuk ambil bagian dalam memberikan persembahan kita, sehingga ibu-ibu sekalian dapat berpartisipasi dalam pelayanan yang menyokong pelayanan Departemen Wanita Baptis Benua Asia, bahkan di dunia ini. Persembahan yang ibu-ibu berikan akan digunakan untuk proyek-proyek Hari Doa Sedunia 2020 seperti tayangan pada video klip berikut ini. Hi, thank you for taking a moment to listen to me about a ministry that is close to my heart. We are commanded in the Bible by Lord Jesus Christ to care and share. Care about the needy ones and share the good news of Jesus Christ. My name is Latika Paul and I'm the president of Asian Baptist Women's Fellowship of Hong Kong. Our organization serves the women from all walks of life in Hong Kong, but we focus on ethnic minorities, the women from the ethnic minorities. In fact, we have ministered to the migrant workers for many years, and by now we are very well aware of their plight. In October 2017, we launched a safe place for women in crisis in Hong Kong, and by this facility, we hope to minister to the victims of human trafficking. However, the shelter also serves as a meeting place for the migrant workers, and they can be helped by counseling and seminars on beauty and grooming, also the financial management, the health and hygiene, and some skills like cooking and baking. Through all these activities,
we share the good news of Jesus Christ and God's love. We welcome the financial donation to ensure this ongoing ministry and help and support to this community. Thank you for listening. May God bless you and keep you. Hello, my dear sisters. I'm Alyssa McPherson here in Australia, and I'm President of the Baptist Women of the Pacific. It's my pleasure to tell you about a project that we're working on that's currently called We See, We Care. And this project could only happen because of your generosity, because of the gifts you're giving here today at the World Day of Prayer. This project, We See, We Care, seeks to make a difference in helping women escape domestic violence. Domestic violence is another pandemic that is hurting our world. We have women all over the world caught in this tragedy, and it's no different here in Australia. Here in Australia, on average, one woman a week is murdered by her partner or by her husband. We have women in our community and in our churches living in fear in their very homes. And a person they may turn to for help is our pastors. And we love our pastors, we want to support them. And so we're developing a resource, We See, We Care, which is full of information and training to help them respond compassionately and effectively. This kit will include things like online training videos, a sermon checklist so they can check that their messages are trauma sensitive. This kit will include resources that help them to continue to develop a robust theology, a theology that builds healthy, safe, strong marriages. And so I'm working together with an incredible bunch of Australian Baptist women. They're pastors, theologians, leaders, psychologists. We're working together to develop this resource, and we're meeting regularly, and it's really exciting to see how God is drawing together his women to raise up to fight against this evil. And so I want to thank you for being part of that. I want to thank you for contributing and to pray with us that we will see women who right now are living in homes full of fear, that they may come to a place of freedom in the name of Jesus. Thank you so much for your support. God bless you. Kita akan menyerahkan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dengan doa persembahan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan pokok doa kita. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Dan pada sore hari ini khususnya kami berdoa untuk hari doa sedunia, hari doa wanita sedunia ya Bapak. Saat ini kami memohon pimpinan daripada Engkau agar kami para ibu-ibu boleh mengambil komitmen dalam memberikan persembahan kami ya Bapak, memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima daripada Engkau ya Bapak. Biarlah persembahan yang akan dikumpulkan selama bulan November ini boleh menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, untuk proyek yang sudah disiapkan oleh Hari Doa Sedunia, untuk perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini ya Bapak. Biarlah kami semua boleh mengambil bagian untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan kami ya Bapak. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persembahan yang kita berikan akan dikumpulkan sepanjang bulan November. Jadi ibu-ibu bisa mengumpulkannya dengan cara yang ibu-ibu sudah pilih. Kita akan kumpulkan sepanjang bulan November, kemudian nanti kita akan serahkan kepada BPD, dan BPD akan mengkoordinir untuk mengirimkannya kepada GGDI, dan nanti akan disalurkan kepada Departemen Wanita Aliansi Baptis Sedunia. Sore hari ini kita sangat berbahagia karena teman kita akan memberikan pengalaman hidupnya, berbagi kesaksian untuk kita sekalian. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita. Shalom Bapak Ibu, terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lina.
pekerjaan saya sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Dalam masa pandemi ini, saya ingin memberikan kesaksian saya saat saya bekerja di rumah sakit sekitar bulan Mei kemarin, tepatnya tanggal 23, saya sempat kontak dengan pasien terduga COVID-19. Oleh karena itu, saya sempat diisolasi, di karantina kurang lebih 8 hari. Mulai tanggal 24 Mei 2020, saya dikarantina di rumah sakit. Sampai dengan tanggal 1 Juni 2020. Saat saya dikarantina, tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan teman, saudara, terlebih lagi dengan keluarga. Saat itu saya merasa sedih, saya merasa terpuruk, saya sendirian, tanpa ada teman, tanpa ada keluarga. Sedih karena harus meninggalkan anak-anak dan suami. Terlebih lagi, saya harus diperiksa swab untuk melihat hasilnya dan harus menunggu beberapa hari. Tetapi Tuhan Yesus menolong saya dan keluarga. Banyak sekali orang-orang yang peduli terhadap kami. Tetangga, keluarga, saudara-saudara seiman, saudara-saudara semua menolong kami, menghibur saya, menolong keluarga saya yang di rumah. Saya mengucap syukur sekali. Tuhan Yesus sangat baik. Di tengah kesusahan kami, Tuhan memberikan jalan kepada kami. Tepat di tanggal 1, hasil swab keluar. Puji Tuhan, saya dinyatakan negatif, sehingga saya boleh berkumpul, bertemu dengan keluarga kembali. Saya sangat bersyukur sekali atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Terima kasih. Demikian kesaksian dari saya. Semoga kesaksian saya bisa menjadi kekuatan untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita akan ambil bagian mendoakan untuk pandemi COVID-19 yang saat ini melanda hampir di seluruh belahan dunia ini. Juga kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita akan mendukung doa dalam pelayanan Departemen Wanita Aliansi Baptis Sedunia, begitu juga dengan Departemen Wanita di GBI, dan kita juga akan terus berdoa untuk persekutuan WBI di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa penuh kasih karunia, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami, para ibu-ibu wanita yang ada di Gereja Baptis Karunia Tuhan ini, boleh terlibat dalam Hari Doa Wanita Sedunia 2020 yang dilaksanakan pada hari ini. Tuhan, di tengah-tengah kesempatan yang indah ini, kami ingin menaikkan doa kami kepada Engkau. Kami mengingat Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus ada di hampir seluruh daerah, bahkan di belahan dunia manapun. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Bapa, kiranya Engkau berkenan memulihkan keadaan ini ya Tuhan. Ada banyak orang yang harus kehilangan anggota keluarga mereka karena terjangkit penyakit ini. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, pulihkanlah dunia ini Bapa dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh WHO maupun negara-negara dalam mengembangkan
vaksin untuk COVID-19. Mari Bapa, Engkau bekerja di dalamnya, Engkau akan memberkati Tuhan sehingga vaksin ini boleh layak digunakan Tuhan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Engkau ya Bapa. Berkatilah pemimpin bangsa kami Tuhan, dari yang di pusat hingga yang di daerah. Tuhan, mari Engkau berkarya di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah bangsa kami itu boleh membawa kemajuan Tuhan bagi kehidupan masyarakat kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memberkati pemimpin kami dengan hikmat dan marifat yang daripada Engkau, sehingga pada masa-masa sulit saat ini Tuhan, ketika pandemik masih begitu merajalela bahkan di negara kami berdoa biarlah pemerintah boleh tetap memberikan kebijaksanaan yang terbaik Tuhan untuk mengatasi hal ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami untuk pencegahan semakin menyebarnya pandemi ini, Tuhan berkati. Kami mengingat Tuhan untuk Departemen Wanita Aliansi Baptis Sedunia di dalam karya dan pelayanan mereka. Biarlah Allah juga memberkati, Allah berkenan memberikan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang-orang yang terlibat dalam departemen ini, terkhusus untuk para pemimpin Departemen Wanita Aliansi Baptis Sedunia yang berasal dari berbagai negara Tuhan. Mereka dengan kerendahan hati memberikan waktu mereka, pemikiran mereka Tuhan, kontribusi yang terbaik yang mereka lakukan untuk kemajuan kaum wanita baptis di seluruh dunia. Mari Bapa, Engkau berkati mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Tuhan, Engkau berkarya di dalamnya. Kami menyerahkan pergumulan untuk Departemen Wanita Aliansi Baptis Sedunia untuk terus memberikan dorongan-dorongan positif bagi kaum wanita di seluruh dunia, untuk mereka boleh melihat terang kasih Kristus. Kami percayakan Tuhan setiap program-program yang ada, Tuhan Engkau berkarya di dalamnya. Walaupun pandemi ini masih berlangsung Tuhan, kiranya tangan kasih kuasa Tuhan memberikan kekuatan agar program-program ini Tuhan tidak terbatasi karena pandemi ini, tetapi Tuhan boleh pakai supaya program-program yang sudah disusun boleh terlaksana ya Tuhan. Berikan ide-ide yang terbaik Tuhan, kreativitas Tuhan, agar setiap program-program itu boleh menjangkau setiap lapisan kaum wanita Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau akan menganugerahi Tuhan dengan hikmat pimpinan-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak yang melayani di Departemen Wanita Aliansi Baptis Sedunia. Kami mengingat juga Tuhan untuk Departemen Wanita GGBI, Engkau berkati Tuhan Ibu Mareke Teras sebagai ketua, demikian juga untuk Ibu Monica Maufa sebagai wakil ketua yang terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, mengembang untuk kami semua para ibu-ibu dan kaum wanita yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus Bapak yang berada di bawah naungan GGBI. Kami berdoa Tuhan, walaupun saat ini masa pelayanan mereka sudah berakhir, tetapi mereka masih tetap memberikan waktu mereka untuk boleh terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif yang mendorong kaum wanita baptis di Indonesia untuk semakin maju di dalam Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati. Kami berdoa kesehatan, kekuatan yang terbaik Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka semua. Berkati Tuhan setiap elemen-elemen yang bekerja sama dengan Departemen Wanita GGBI agar kerjasama ini semakin kuat Tuhan. Kontribusi untuk kemajuan bangsa ini pun akan terlihat sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan WBI lokal di gereja kami, GBI Karunia Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap ibu-ibu dan kaum wanita yang ada di gereja ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hati kami Tuhan untuk Tuhan pakai sesuai dengan karunia dan talenta yang kami punya untuk melayani Tuhan. Walaupun dalam kondisi pandemik dengan segala keterbatasan yang ada, kami percaya Tuhan Engkau akan memakai kami sesuai dengan kasih karunia-Mu sehingga pelayanan Tuhan boleh tetap berjalan dan tidak akan terhenti hanya karena pandemi ini. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kaum wanita yang ada di gereja kami. Mari Bapa, Engkau turut campur tangan, Engkau berkarya Tuhan. Jalan keluar yang terbaik Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami Tuhan, wanita-wanita, para ibu, menjadi teladan di dalam kehidupan kami, di keluarga kami, dalam mendidik anak-anak kami, di dalam pelayanan kami kepada suami kami, bahkan anggota keluarga kami yang lainnya, juga kepada pelayanan kami di gereja.
Kiranya Tuhan akan menopang semuanya itu dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti biasa ketika kita melakukan persekutuan untuk Hari Doa Wanita Sedunia di tahun-tahun sebelumnya, kita akan membagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendoakan pergumulan wanita-wanita baptis yang ada di benua-benua yang lain. Namun pada saat ini, karena kondisi yang terbatas oleh pandemik yang masih ada, saya akan membagikan pokok-pokok doa untuk pergumulan kaum wanita yang ada di belahan dunia yang lain di dalam WhatsApp grup WBI Karunia Tuhan. Saya akan membagikan dan men-sharekan pokok-pokok doa ini setiap hari Kamis dan hari Minggu selama bulan November. Mari ibu-ibu ambil waktu, doakan, dan juga terlibat di dalam memberi di dalamnya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah ambil bagian di dalam Hari Doa Wanita Sedunia pada hari ini. Kita akan menutup persekutuan ini dengan doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya. Wanita Baptis Indonesia GBI Karunia Tuhan, mari kita menutup acara Hari Doa Wanita Baptis Sedunia untuk gereja kita, dan kita mohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari arahkan hatimu kepada Dia yang memberikan janji berkat-Nya. Kami bersyukur kepadamu karena diberi kesempatan untuk kami memperhatikan keperluan-keperluan, baik itu kelompok-kelompok grup maupun juga suku-suku bangsa dan bahkan juga dunia yang saat ini mengalami hal-hal yang sama di dalam masa-masa sulit ini. Dalam berbagai kebutuhan mereka, kami bersyukur kami dapat berkontribusi dalam doa. Saat ini kami bersyukur dan menyerahkan segala rangkaian acara ini ke tangan kuasa-Mu demi hormat dan kemuliaan-Mu. Mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus bagi wanita baptis Indonesia GBI Karunia Tuhan dan juga wanita-wanita baptis Indonesia baik yang di Indonesia maupun seluruh dunia. Amin. Tuhan berkati.